Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hovifah Rohmah, Muhammad Rizky Adina Pratama, dan Siti Miftahus Sururo. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai poster digital yang sudah kami buat mengenai sistem respirasi pada hewan. Baik, yang pertama mengenai pengertian respirasi dan mekanisme respirasi yang menghasilkan ATP akan dijelaskan oleh Siti Miftahus Sururo. Sistem respirasi hewan merupakan sistem fisiologis yang terlibat dalam pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sistem ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan CO2. Adapun mekanisme dari proses pembuatan ATP, yang pertama ada masuknya oksigen dari hidung ataupun mulut, yaitu peristiwa ketika hewan menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Selanjutnya ada melewati faring, laring, trakea, bronkus, dan lalu ke alveolus. Yang ketiga, ada oksigen pada alveolus akan berdifusi dari udara ke darah. Nah, oksigen di alveoli akan berpindah dari udara ke darah melalui membran kapiler. Sedangkan CO2 akan diangkut oleh darah, berdifusi keluar dari darah dalam alveoli, lalu dikeluarkan melalui pernafasan. Setelah oksigen berdifusi ke dalam pembuluh darah, oksigen akan dihantarkan ke jaringan seluruh tubuh oleh sel darah merah. Nah, pada hal tersebut oksigen terikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah dan akan membentuk oksihemoglobin. Darah merah akan mengangkut oksihemoglobin ke sel-sel tubuh. Nah, selanjutnya oksigen yang sampai di jaringan akan berpindah dari pembuluh darah ke jaringan. Di dalam sel O2 dilepaskan dari oksihemoglobin dan masuk ke mitokondria untuk respirasi seluler. Nah, pada mitokondria, oksigen berperan sebagai rantai transport elektron untuk menghasilkan energi melalui fosforilisasi oksidatif. Oksigen yang sampai di jaringan akan berpindah dari pembuluh darah ke jaringan. Setelah itu, oksigen digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan ATP. Nah, proses pembuatan ATP ini disebut proses fosforilisasi, merupakan proses perpindahan elektron dari rantai transport elektron di membran mitokondria menghasilkan ATP dari adenosin difosfat dan fosfat organik. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang alat respirasi hewan secara umum. Nah, alat pernapasan hewan ini berbeda-beda. Hewan yang hidup di darat memiliki alat pernapasan berbeda dengan hewan yang hidup di air. Yang pertama itu hewan dengan alat pernapasan insang. Pada umumnya, hewan yang bernapas dengan insang adalah hewan hidup di air, akan tetapi ada juga hewan yang hidup di air yang bernapas menggunakan paru-paru. Nah, insang ini terdiri atas 3 bagian teman-teman, yaitu yang pertama rigi-rigi atau tapis insang yang berfungsi sebagai alat penyaring agar kotoran tidak masuk ke dalam lembaran insang. Yang kedua lembaran-lembaran atau filamen insang yang berguna untuk menyerap udara dari dalam air. Kemudian yang ketiga itu lengkung insang, berguna sebagai tempat melekatnya lembaran insang sesuai dengan yang digambar. Nah, saat bernapas, ikan memasukkan air lewat mulut, kemudian air dialirkan ke dalam insang.
Dalam insang inilah oksigen diserap, sisa pernapasan yang berupa karbon dioksida dikeluarkan bersama dengan air melalui insang. Kemudian yang kedua, hewan dengan alat pernapasan kulit. Contohnya itu kulit adalah cacing tanah yang bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Di permukaan kulit cacing tanah terdapat banyak sekali pembuluh darah dan menghasilkan lendir, sesuai yang digambar ya teman-teman. Nah, agar pernapasan melalui kulit dapat terus berlangsung, maka kulit harus selalu dalam keadaan basah. Kondisi kulit yang selalu lembab akan membuat proses penyerapan oksigen berlangsung dengan baik. Kemudian yang ketiga, hewan dengan alat pernapasan trakea. Hewan yang bernapas dengan trakea ini adalah jenis serangga. Trakea merupakan lubang-lubang halus yang terdapat antar ruang badan serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea yang merupakan saluran udara dari tubuh yang lubangnya atau spirakel terdapat pada bagian bawah abdomen atau perut. Dengan gerakan otot yang teratur dan aktif, maka udara akan masuk ke dalam tubuh serangga melalui trakea. Kemudian bahasan yang keempat ini, hewan dengan alat pernapasan paru-paru. Yang pertama ada mamalia. Alat pernapasannya itu dari mulai lubang hidung, batang tenggorokan, cabang tenggorokan, dan paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat penyerapan oksigen, sedangkan karbon dioksida dan uap air dihembuskan keluar melalui hidung. Kemudian yang kedua, aves. Alat pernapasannya itu terdiri atas lubang hidung, trakea, dan paru-paru yang berhubungan dengan pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara ini terdiri atas 5 pasang, yaitu pundi-pundi udara pangkal leher, pundi-pundi udara antar tulang selangka bercabang-cabang yang membentuk pundi-pundi udara di dalam tulang lengan atas. Kemudian pundi-pundi udara dada depan, pundi-pundi udara dada belakang, dan pundi-pundi udara perut. Kemudian yang ketiga, reptil. Nah, alat pernapasannya itu terdiri atas lubang hidung, glotis, trakea, dan paru-paru. Pada reptil yang hidup di air, misalnya buaya, pada saat menyelam hidungnya dapat ditutup sehingga air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang keempat ini amfibi. Contohnya itu katak. Nah, katak sendiri mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk sehingga alat pernapasannya pun berubah-ubah. Saat katak masih menjadi berudu, ia hidup di air dan bernapas dengan insang. Lalu saat katak menjadi dewasa, pernapasannya berubah menjadi paru-paru. Selain menggunakan paru-paru, katak juga bernapas menggunakan kulit. Untuk dapat bernapas dengan kulit katak harus dalam keadaan basah. Itulah sebabnya mengapa katak senang hidup di tempat yang berair. Baik teman-teman, selanjutnya mengenai respirasi pada kelompok hewan Avertebrata. Yang pertama adalah protozoa. Protozoa merupakan hewan uniseluler, artinya dia hanya memiliki satu sel, sehingga proses respirasinya sangat sederhana, yaitu melalui proses difusi. Konsentrasi oksigen di luar lebih besar daripada konsentrasi oksigen di dalam sel protozoa, sehingga proses difusi berlangsung. Begitupun dengan karbon dioksida. Konsentrasi karbon dioksida di dalam sel protozoa lebih besar dibandingkan konsentrasi karbon dioksida di luar, sehingga karbon dioksida akan berdifusi keluar sel tubuh. Selanjutnya, nomor 2 adalah pada filum Porifera. Porifera merupakan hewan multiseluler tingkat sel, artinya Porifera sudah memiliki banyak sel tapi belum memiliki jaringan, sehingga respirasi pada Porifera dapat dilakukan oleh sel leher. Adapun mekanisme respirasi pada Porifera adalah sebagai berikut. Pertama, air yang banyak mengandung oksigen akan masuk melalui pori-pori Porifera atau ostium. Kemudian, oksigen akan diikat oleh sel leher atau koanosit yang nantinya akan menghasilkan karbon dioksida.
Nah, karbon dioksida akan dibawa oleh flagel melalui rongga pusat hingga keluar melalui oskulum. Yang ketiga adalah pada filum Cnidaria. Cnidaria merupakan hewan multiseluler tingkat jaringan. Artinya, Cnidaria belum memiliki organ, termasuk organ respirasi, sehingga respirasinya dilakukan secara difusi. Hal ini sama halnya dengan kelompok protozoa. Filum keempat adalah Echinodermata. Respirasi pada Echinodermata sudah termasuk dengan sistem gerak. Artinya, respirasi pada Echinodermata sudah memiliki jalurnya. Jalur masuknya air menuju tubuh Echinodermata yang pertama melalui madreporit, kemudian saluran batu, kemudian saluran cincin, kemudian saluran radial, kemudian kaki tabung, dan ampula. Kelima adalah mengenai Vermes. Kelompok Vermes terdiri dari 3 filum, yaitu Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Nah, ketiga filum ini mereka berespirasinya dengan cara difusi loh. Meskipun Platyhelminthes dia termasuk organisme tingkat organ, dan Nemathelminthes dan Annelida dia adalah organisme tingkat sistem organ. Akan tetapi, Annelida sudah memiliki pembuluh darah, sehingga oksigennya akan masuk melalui pembuluh darah dan akan dialirkan ke seluruh tubuh. Begitupun dengan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dibawa oleh seluruh tubuh melalui pembuluh darah kapiler akan dikeluarkan, dan dikeluarkannya itu melalui permukaan kulitnya, sehingga proses ini dinamakan dengan proses difusi. Yang keenam adalah moluska. Respirasi pada moluska dibedakan berdasarkan pada habitatnya. Nah, moluska yang berhabitat di terestrial, contohnya pada kelas Gastropoda, mereka berespirasinya dengan paru-paru. Sedangkan moluska yang berhabitat akuatik, yaitu contohnya pada kelas Cephalopoda dan juga Bivalvia, mereka bernafasnya atau berespirasinya dengan menggunakan insang. Yang terakhir adalah pada filum Arthropoda. Respirasi arthropoda pada kelompok Myriapoda dan juga insekta menggunakan trakea. Nah, sedangkan pada kelompok Arachnida, yaitu pada kelompok laba-laba, respirasinya dengan menggunakan paru-paru buku. Mekanisme respirasi pada kelompok Arachnida, yang pertama ini oksigen akan masuk melalui pedipalpus. Selanjutnya oksigen akan mengalir ke paru-paru buku. Nah, oksigen akan berikatan di paru-paru buku. Setelah itu, oksigen akan dibawa ke jantung. Nah, fungsi jantung yaitu memompa oksigen ke seluruh tubuh. Mekanisme pernafasan pada insekta, yang pertama, udara akan masuk melalui spirakel, yaitu tempat udara masuk. Setelah itu akan dialirkan ke trakea dan ke seluruh trakea. Setelah itu udara akan masuk melalui kantung udara. Nah, nanti oksigen akan tersimpan di kantung udara. Setelah itu oksigen akan masuk ke trakeolus dan masuk ke sel tubuh. Nah, begitulah materi mengenai sistem respirasi pada hewan. Kami harap sedikitnya ilmu yang kami sampaikan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami ucapkan terima kasih dan kami memohon maaf atas kurangnya dari penjelasan kami. Kami tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.